Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik, yang luar biasa. Temanya adalah jangan remehkan nafkah batin. Masya Allah. Pasti jamaah tadi udah nyatet ya. Betapa pentingnya nih ilmu-ilmu mengenai nafkah batin ini nih, Masya Allah. Nah, karena ini juga banyak sekali ini pertanyaan yang mohon maaf tadi belum terjawab di segmen sebelumnya, makanya sekarang kita akan kasih kesempatan lagi tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri sedang diberi sakit dan tidak memungkinkan saya untuk memberikan nafkah batin. Bagaimana sikap saya seharusnya, sedangkan dalam Islam jika 3 bulan tidak memberikan nafkah batin itu sama dengan jatuh talak. Sedangkan istri saya sakit keras nih. Ustadz Maulana mohon dijawab Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketaatan itu sesuai kemampuan. Jadi kalaupun memang di sigat taklid itu 3 bulan tidak memberikan, itu jatuh talak. Nah, yang dimaksud sini tanpa syarat, tanpa alasan. Ya. Alasan syar'i. Ini ada alasan syar'inya karena dia lagi sakit. Ya. Tidak mungkin sosok wanita memenuhi nafkah batin suaminya kalau dalam keadaan sakit. Maka kalau memang tidak bisa dipenuhi, maka baiknya sosok suami bersabar dan bersedekahlah. Sedekah maksudnya apa di sini? Tidak memberikan, tidak artinya tidak memberikan kewajibannya kepada istri, atau karena pada posisi istri tidak memungkinkan untuk melayani suami karena satu tadi segmen sebelumnya membahayakan jiwa, dan sebaiknya suami berlaku baik kepada pasangannya. Baik. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Pertanyaan ya Ustadz. kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang suami tuh nggak mau melakukan nafkah batin di rumah karena ada mertua, takut mandi jangan wajibnya tengah Masya malam, Allah. takut kedengeran kali malu ya. Sedangkan mertua kan di rumah terus. Lalu baiknya kapan ya Ustadz dan Ustazah? Bunda Tuti. Masya Allah. Menjelang Terima subuh, kasih. mertuanya tahajud. Ya Allah. Terima Banyak yang kasih terwakilkan kepada ini. penanya, luar biasa. Selamat kepada para pengantin baru, Bunda ucapkan dulu ya. Yang namanya mertua pasti juga mertua merasakan pernah menjadi pengantin baru. Nah. Kalau menjadi mertua, kemudian putrinya atau menantunya berada di rumah serumah dengan mertua, nah ini mertua juga harus tahu perasaan. Jangan duduk aja di depan ruang Nongkrongin. tamu, atau duduk aja di tempat meja makan yang memang toiletnya cuma ke Toiletnya situ cuma aja di situ lewatnya. aja lagi. Ini Nggak ada mertua jalan harus lain. bijaksana, harus pengertian. Jadi namanya pengantin baru kan belum terbiasa. Aduh, mau mandi takutnya dihitung. Udah yang keberapa mandinya? Kasihan. Jadi yang pengantin baru yang masih tinggal bersama mertua, nggak usah pakai malu lah. Biasa aja karena mertua juga udah pernah merasakan seperti pengantin baru. Mandi saja karena kita mengikuti perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Kalau kita ditunda-tunda mandi junub, itu maka kita akan terlewat sholat dosa. Jadi udah kita dosa sama Allah juga, masa malunya sama mertua. Lebih baik kita takut sama Allah, malu sama Allah. Jadi anggap aja biasa, cuek aja lah. Yang penting kita semuanya bahagia. Jadi mertua juga udah pasti senyum-senyum aja kalau begitu. Ya. Terus sekali-sekali ajak staycation kali ya, Iya. kan masih baru-baru. Ini Iya, liburan dulu iya, lah makanya. kemana, weekend. Paling bagus tetapkan jam mandi yang tepat, yang selalu rutin dilakukan. Iya. Jadi dianggap aja, oh biasa mau mandi. Iya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Dan Sama-sama, mudah-mudahan Kak terjawab juga. Dan alhamdulillah jamaah, pembahasan kita menarik sekali. Dan insya Allah sekarang kita akan bermuhasabah bersama-sama. Dan insya Allah ditutup oleh doa dari guru kita Ustaz Syaf. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa bahwa pasangan kita punya kekurangan, maka mestilah kita melihat sisi positifnya. Gara-gara manusia inilah saya tidak melakukan hal yang haram. Gara-gara manusia inilah saya tidak berzina. Karena ketika saya melakukannya dengan orang ini, maka itu adalah hitungannya adalah ibadah. Maka subhanallah, ketika pegangan tangan saja berjatuhan dosa-dosa, ketika dikecup keningnya saja berjatuhan dosa-dosa,
apalagi ketika melakukan nafkah batin. Karena ternyata kalau kita garis bawahi, nafkah batin itu bukan hanya hubungan suami istri. Nafkah batin itu juga adalah bagaimana menjaga perasaan pasangan kita. Ada orang, ada suami dengan otoriternya dia pulang hanya untuk melakukan hal tersebut tanpa menjaga perasaan istrinya. Nafkah batin itu bukan hanya hubungan badan, tapi nafkah batin itu bagaimana kita menyenangkan perasaannya, memperbagus moodnya, membuat dia bahagia di hari tersebut, membuat dia terpuaskan di hari tersebut, membuat dia merasa bahwa dia adalah seorang yang dimuliakan oleh suaminya. Begitu pula sebaliknya. Wahai para istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling dekat adalah bagaimana engkau memperlakukan suamimu, bagaimana engkau melayani suamimu, engkau dengan sukarela. Maka setiap kali ingin melayani suami, jangan anggap itu adalah beban, tapi anggaplah engkau sedang melakukan ibadah, dan ibadah ini yang paling dekat dengan saya, dan ini sangat memudahkan saya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah. Jamaah Islam itu indah, yang belum punya keturunan maka berikan keturunan padanya ya Allah, yang saleh dan salihah. Yang sudah punya keturunan, jadikan keturunannya keturunan yang saleh dan salihah. Rabbi la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami hidup sendiri, berikan pasangan dan keturunan kepada kami ya Allah, karena engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bantu kami menjadi suami yang baik, menjadi imam yang baik, menjadi pemimpin rumah tangga yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, yang mampu membimbing pasangan serta keluarganya ke jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikhat Adausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari dulu pengen ngebetulin rumah tapi nggak bisa-bisa. Saya teh udah aja antepin, kata saya teh. Udah gitu kebakaran ya ada yang ngebetulin. Ya tetangga ya sama bantuan ya. Iya, bantuan. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id.